Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita masih bisa berjumpa, bersyukur dan bersabar. Semoga kita cepat dipertemukan Allah kembali di suasana di sekolahan yang sangat ceria. Barakallahu fikum. Insyaallah masih cantik-cantik. Sudah mandi kah? Insyaallah sudah sarapan. Dan tentu saja sudah zikir dan sudah berdoa karena sekali ini jumpanya sudah siang. Oke, kita ingat kembali satu doa agar kita terhindar dari penyakit berbahaya. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jundami wa min sayyi'il asqam. Barakallahu fiik. Ya, semoga wabah corona segera berakhir. Insyaallah ya, semua ujian bagi kita hanya kesabaran dan ketakwaan yang akan menolong kita di sisi Allah. Oke. Materi haji sudah akan berakhir ya. Kita sudah sampai hadyu ya. Kita selesaikan dulu hadyu. Insyaallah pekan depan kita ulangan dari bab pertama tentang tauhid dan syirik, haji dan umroh. Dua bab kita ulangan. Ibu sudah sampaikan materi haji dari pengertiannya, hukum haji ya, syarat, rukun dan wajibnya. Tolong dipahami ya sampai mikot, ihram. Dan terakhir kali ini ya, kita akan sampaikan hadyu. Ya, ihram kemarin sudah lengkap. Kita sampaikan apa itu ihram, niat-niatnya ya. Juga larangan selama ihram. Oke. Kita ingat kembali, begitu kita ihram, kita disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah. Masih ingat bacaan talbiyah? Bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, segala puji, nikmat dan kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu, insyaallah. Oke. Semoga kita dikuatkan iman kita. Ya. Dan nanti selalu bercita-cita yang mulia untuk pergi haji. Oke, materi hadyu. Apa itu hadyu? Nah, di dalam umroh dan haji ada istilah hadyu. Kita lihat. Menurut bahasa, ya, hadyu adalah sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan. Nah, ini menurut bahasa. Di dalam istilah haji dan umroh, ya, hadyu adalah binatang ternak yang dihadiahkan untuk Baitullah di Mekah. Ya, ingat dalam sisi bahasa dan ibadah. Dalam peribadahan ya hadyu adalah berbeda artinya. Oke, kan? Mengapa ya kita diwajibkan hadyu? Seorang yang yang wajib membayar hadyu adalah mereka yang melakukan beberapa hal sebagai berikut. Tolong perhatikan, ayo ya. Jangan sambil tiduran. 1. Mengerjakan haji tamato atau qiron. Nah, kemarin sudah kita bahas apa itu haji tamato dan haji qiron, masih ingat? Ya, haji tamato adalah seorang yang melakukan umroh di waktu-waktu haji tidak bersamaan dengan pelaksanaan haji.
Jadi seorang ini melakukan haji dan umroh dalam 2 waktu, tapi masih dalam bulan haji. Kalau qiron, umroh dan haji dilakukan secara bersamaan, niatnya satu. Sudah dibahas kemarin. Yang kedua, orang yang meninggalkan salah satu wajib haji. Ya, wajib haji itu ada ihram, wukuf, mabit di Musdalifah, melontar jumroh yang 3, ya, tahallul, mabit di Mina, dan tawaf. Kita lihat, ya, tidak mabit di Musdalifah, tidak mabit di Mina, tidak melontar jumroh yang 3, dan tidak melakukan tawaf wada. Ya, ini tadi wajib-wajibnya disebutkan, dan dia tidak melakukan itu. Maka dia diwajibkan hadyu, yaitu memotong hewan korban. Yang ketiga, seseorang yang melanggar larangan-larangan ihram. Ya, ihram sudah kita sampaikan juga kemarin. Larangan ihram itu ya memakai wangi-wangian ketika ihram, begitu ihram memakai baju ihram tidak boleh, ya. Baik laki-laki maupun perempuan itu memakai wangi-wangian. Mencukur dan memotong rambut yang ada di tubuh, berburu dan membunuh binatang buruan, dan sebagainya sampai 8. Kalau orang itu melanggar larangan umroh ihram, maka ia diwajibkan hadyu. Masya Allah ya, ternyata kita beribadah harus tahu ilmu. Inilah kemuliaan Islam. Kita lanjutkan. Yang keempat, mendapat halangan sehingga tidak dapat menyempurnakan haji. Nanti akan disampaikan halangan itu apa saja. Kita lanjutkan ya. Sekarang apa itu ketentuan hadyu? Ketentuan dalam pembayaran hadyu itu sudah ditetapkan di dalam agama Islam. Nah, 1. Meninggalkan salah satu kewajiban haji. Ya. Orang yang meninggalkan salah satu kewajiban haji, hajinya sah. Hadyunya berupa penyembelihan seekor kambing. Yang kedua, bagi orang yang melanggar salah satu ihram, tadi ya, tidak mabit di Musdalifah atau di Mina dan sebagainya tadi, maka hadyunya adalah seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin atau berpuasa 3 hari, ya. 3 hari, masa berpuasa 10 hari, 3 hari ketika haji dan 7 hari setelah tiba di rumah. Perhatikan ya, bagi orang yang melanggar salah satu ihram. Yang ketiga, jika orang itu membunuh binatang buruan saat berhaji, ya, saat ihram, hadyunya menyembelih binatang sepadan dengan binatang buruannya. Kalau dia membunuh ayam, maka dia memotong ayam. Kalau dia membunuh kupu, berarti memotong kupu ya. Masya Allah. Terus, selanjutnya, jika suami istri ya, melakukan hubungan, ya, maka dia hadyunya menyembelih seekor unta atau sapi. Dan dia wajib menyelesaikan sampai akhir. Tapi haji keduanya tidak sah dan harus mengulang tahun depan. Masya Allah, sia-sia sekali ya. Sekarang sulit ya untuk dengan mudah haji tahun depan, nanti masih menunggu lagi beberapa tahun. Bahkan ada yang 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Karena banyak orang yang antri berhaji. Selanjutnya, orang yang berihram untuk haji atau umroh, karena suatu hal dia berhalangan tidak bisa melanjutkan hajinya. Maka hajinya harus diselesaikan
Dia boleh tahallul dan selesai hajinya, dia wajib haji dengan seekor kambing dan dia puasa 3 hari. Masya Allah. Lanjut ya. Bagaimana cara berhaji? Pelaksanaannya kita lihat. Cara pelaksanaan haji. 1. Penyembelihan haji harus dilakukan di tanah haram dan lebih utama di Mina. Yang kedua, orang yang haji tamatu atau kiron menyembelih haji pada hari raya kurban. Selain haji tamatu atau kiron, dia boleh kapan saja. Oke. Hadyu dapat disembelih sendiri atau diwakilkan kepada pihak yang dipercaya. Yang keempat, sembelihan dibagikan kepada fakir miskin di sekitar tanah haram. Masya Allah, alhamdulillah ya, materi haji sudah kita selesaikan pagi ini. Kita ulang kembali ya. Dari awal sudah kita sampaikan ya, semua materi-materi haji. Untuk kali ini ya, kita sudah menyelesaikan haji. Bagaimana tuh tadi haji? Apa itu haji? Ya, Ibu ulangi, kesimpulannya haji adalah ini. Hadiah ya, atau sesembahan. Hadyu menurut haji tadi sudah disampaikan adalah binatang ternak yang dihadiahkan untuk Baitullah di Mekah. Ya, binatang ternaknya bisa unta, sapi, kambing, ya. Tergantung nanti apa yang dia orang haji itu melakukan pelanggaran. Oke, sudah disampaikan tadi sebab-sebab diwajibkan haji, ya, mengerjakan haji tamatu atau kiron, meninggalkan salah satu wajib haji, melanggar larangan-larangan dalam ihram, dan mendapat halangan sehingga dia tidak bisa menyelesaikan haji. Yang perlu dicatat tentang ketentuan-ketentuan haji. Ya, teman-teman, ketentuan haji tadi, ketentuan haji ya. Bagaimana orang yang meninggalkan salah satu kewajiban tidak sama dengan orang yang melanggar salah satu larangan ihram. Ya. Kalau orang yang meninggalkan salah satu kewajiban, hajinya berupa seekor kambing, hajinya tetap sah. Orang yang melanggar salah satu larangan ihram, hajinya menyembelih seekor kambing juga, dan dia atau memberikan makan 6 orang miskin, atau berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari setelah tiba di rumah. Catat baik-baik ya, tidak sama ya. Yang keempat tadi ya, suami yang melanggar ya, melakukan hubungan pada dilarang, maka hajinya tidak sah dan dia harus memotong hadyu sapi atau kambing. Orang yang membunuh binatang, hajinya sama dengan binatang yang dibunuhnya. Orang yang sudah berihram untuk haji atau umroh kemudian tidak dapat melanjutkannya, maka ia boleh melakukan tahallul dan selesailah amalan hajinya. Orang itu wajib membayar haji kambing. Insya Allah. Jadi cukup sampai di sini materi haji. Semoga bermanfaat. Diulang-ulang kembali. Ya, insya Allah kita akan ulangan Senin depan. Ya. Dan
Yang belum menyelesaikan evaluasi, selesaikan evaluasinya. Ya. Diulang-ulang dari bab 1 sampai bab 2. Ya. Tauhid dan syirik. Oke, barakallahu fiik. Ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya. Jangan lupa kita mengulang-ulang materi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.